Oke, setelah semua emitter LED kita tempelkan ke papan PCB, saatnya kita menyusun eh, ke heatsink. Mungkin kalau tadi di awal saya menunjukkan skema yang sudah saya gambar pada heatsink ini, tapi mungkin tidak terlalu jelas terlihat pada kamera. Mungkin saya akan perlihatkan lagi skema yang telah saya buat. Saya akan membuat dua rangkaian seri yang disusun 10-10. Ini yang bulat adalah rangkaian seri pertama, sedangkan yang kotak adalah rangkaian seri berikutnya. Di sini terlihat bagaimana saya menyusun berbagai macam spektrum lampu LED mulai dari 3200 sampai ke 7000 Kelvin dan Royal Blue, eh, agar seluruh pencahayaan merata ke dalam akuarium. Jadi jika rangkaian pertama saya nyalakan, yang nyala adalah hanya yang bulat ini 7000, 6500, Royal Blue 3200 dan berikutnya. Begitu pula jika saya yang nyala hanya yang bergambar kotak seperti ini. Ini sangat berguna untuk jika kita hanya ingin menumbuhkan tanaman low light tinggal rangkaian seri, tapi jika kita ingin eh, menumbuhkan tanaman highlight atau pada saat sesi full tank shot, pada saat sesi foto untuk foto akhir, kita bisa nyalakan semuanya sehingga mendapatkan pencahayaan yang terang. Di sini terlihat eh, polaritas negatif harus selalu bertemu dengan yang positif, negatif harus selalu bertemu dengan yang positif, karena mungkin kalau kita lihat di sini, part PCB ini memiliki dua kaki positif dan dua kaki negatif, sedangkan yang kecil ini adalah tempat untuk menempelkan papan PCB-nya tadi, sehingga kita bisa mengatur sambung menyambung kabel kita tidak akan berantakan. Oke, selanjutnya akan saya perlihatkan bagaimana caranya menempel LED ke heatsink dengan skema yang telah kita terapkan tadi. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya merangkai LED yang sudah kita solder tadi di dalam suatu rangkaian yang telah kita susun sedemikian rupa dalam heatsink ini. Tadi saya katakan sebelumnya saya akan membuat dua rangkaian seri. Eh, Terlihat di sini, mungkin saya jelaskan kembali. Yang 7000 Kelvin adalah di sini, lalu berikutnya Royal Blue ada di sini, 7000 Kelvin, 6500 Kelvin lagi ada di sini, dan saya harus menyambungkan secara seri antara yang 7000 Kelvin, Royal Blue, lalu 7000 dan berikutnya, sehingga menjadi satu rangkaian seri. Oke, yang pertama adalah 7000 Kelvin, untuk menempelkan LED ini kepada heatsink kita gunakan adhesif thermal atau lem thermal. Makan sedikit saja.
Lalu berikutnya royal blue. Ini kaki positif di sini harus bertemu dengan kaki negatif pada papan PCB berikutnya. Jadi kita susun sedemikian rupa agar kutub positif ini bisa bertemu dengan kutub negatif papan PCB satunya dan jalur kabelnya tidak berantakan. Dengan penyusunan seperti ini, jadi saya tinggal menghubungkan kabel dari kutub positif sini ke kutub negatif LED satunya. Mungkin untuk permulaan kita coba dengan 3 rangkaian lampu saja dulu. Lalu berikutnya kita ukur kabel yang akan menghubungkan 2 PCB. Sebisa mungkin panjangnya pas agar bisa rapi. Lalu setiap ujung kabel sebaiknya kita solder untuk memudahkan menempelkannya kepada papan PCB. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menyolder, menambahkan timah ke ujung kabel ini. Kita bisa tambahkan sedikit flux. Panaskan sedikit timah.
Hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Yang satu ini lupa diberikan timah, jadi ini terus menambahkan timah. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Lalu kita harus cek kembali apakah semua sambungan kita benar. Mungkin sebelumnya saya akan memperbaiki lem-leman ini yang lepas karena tadi thermal adhesifnya ikut memuai karena panas oleh solder. Oke. Lalu berikutnya saya akan mencoba rangkaian 3 LED secara seri ini, apakah sambung-sambungan kita berhasil. Saya akan menggunakan baterai 9 volt. Ini bisa untuk mengetes 3 rangkaian seri lampu LED 1 watt, yang karena satu lampu LED 1 watt itu adalah kurang lebih 3 volt dan ini baterai 9 volt. Mari kita coba sambungkan. Ya, ternyata cukup baik walaupun kurang rapi sambung-sambungan kita. Pasti akan terlihat sangat terang di kamera, tapi ini memang cukup terang. Setelah 10 LED seri kita sambungkan, akan kita sambungkan dengan driver ini. Jadi dari arus AC, yaitu dari arus listrik, ini mengubah menjadi arus DC 24 sampai 45 volt, dan ini akan disambungkan dengan ujung-ujung kaki rangkaian seri positif dan negatif.
Lalu setelah semua 10 LED terpasang dengan rangkaian seri, kita harus mengecek kembali apakah sambungannya telah kuat, atau mungkin bisa opsional juga kita mengecek kembali menggunakan multimeter. Apakah sambungan-sambungan ini masih tetap berfungsi. Kalau sudah, ujung terakhir rangkaian seri ini yang positif kita hubungkan dengan kabel merah pada driver, sedangkan ujung hitam atau negatif yang terakhir pada rangkaian ini kita gabungkan dengan kabel hitam pada driver. Lalu bisa menjadi opsi juga menggunakan saklar on off. Dan ini drivernya, ini adalah steker ke sumber listrik. Mungkin langsung kita coba aja apakah rangkaian kita ini berhasil. Cukup terang dan sepertinya semua menyala dengan baik, karena dalam rangkaian seri apabila satu lampu terputus pasti semuanya akan ikut mati karena semuanya saling menyambung secara seri. Ini yang 3200 Kelvin yang warm white, ini yang royal blue, maaf itu yang cool white, ini yang royal blue, ini yang 7000 Kelvin. Sepertinya semua menyala dengan baik. Satu rangkaian seri telah selesai. Lalu saya akan mengerjakan rangkaian seri lainnya, mengulangi proses yang sama seperti mengerjakan rangkaian seri sebelumnya. Sekarang rangkaian seri yang kedua telah selesai dirangkai. Mari kita coba bagaimana rangkaian tersebut bekerja. Ini rangkaian seri yang pertama. Ini rangkaian seri yang kedua. Jika kita membutuhkan low light, tinggal dimatikan salah satu serinya. Dan begini kita lebih fleksibel untuk menggunakannya dalam aquascape. Apakah kita ingin menggunakan untuk tanaman low light atau tanaman highlight, tinggal diatur saja berapa banyak lampu yang akan nyala dan berapa lama pencahayaannya. Ya, mungkin setelah ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menempelkan lensa atau reflektor LED ke papan PCB.